Ya, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih boleh dipelihara oleh Tuhan, kita boleh berjumpa satu sama lain, mungkin hanya melalui udara, tapi kami percaya melalui pelayanan, melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendapat suatu kekuatan yang baru, suatu inspirasi yang baru. Puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam firman Allah, ada baiknya kita akan berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Bapa kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan sempurna, kekuatan sempurna, berkat umur panjang lanjut usia yang sempurna. Demikian pula Bapa, tiada kata yang kami boleh ucapkan kepadamu selain kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kehidupan yang ada. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, sucikan kuduskan hati jiwa roh kami. Kami layak untuk dapat mendengar sabda firman-Mu. Firman Allah itu menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kami. Mari Allah Roh Kudus bersama kami pada saat siang hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur pengurapan turun atas hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14, satu ayat saja. Untuk menghormati firman Allah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, Mazmur 91 ayat 14. Kita akan baca bersama 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Luar biasa. Ini pengakuan dari seorang hamba Tuhan bermazmur Daud, ya. Dikatakan bahwa orang yang melekat dengan Tuhan akan pertama mendapat perlindungan. Luar biasa. Katakan perlindungan. Tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak menginginkan, yaitu pertolongan atau namanya perlindungan. Namun perlindungan ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus saudara ketahui, bahwa hanya dengan kita bersuka cita saja maka kita mendapat perlindungan. Amen. Hanya bersuka cita saja. Coba lihat, baca Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11. Coba cepat, kitab Nehemia, mama cepat. Iya. Hanya dengan kita bersuka cita, kita makan bersama-sama dengan orang-orang yang butuh makan, kita minum bersama orang yang butuh minum, kita saling membagi satu sama lain, pasal 8 ayat 11. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita akan bersuka cita, dan di situ ada mengandung pertolongan Tuhan. Silakan. Nehemia 8 ayat 11. Ya, bagaimana? Firman Tuhan. Ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum-minumlah manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Amin. Haleluya. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu adalah perlindungan. Jadi kalau orang yang mengatakan dirinya orang melekat dengan Tuhan, kok muka murung, lihat, hati panas, berkat jauh. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi kita tidak boleh yaitu muka murung, hati panas, tetapi kita harus muka berseri-seri. Kita katakan muka yang berseri-seri, hati yang bersukacita, maka sudah dikasih oleh Tuhan, mereka akan boleh hidup umur panjang. Puji Tuhan. Jadi luar biasa. Mazmur Daud berkata bahwa hanya dengan Nehemia berkata, hanya dengan bersukacita kita makan bersama-sama, kita membagi bersama-sama, kita ingat orang-orang yang berkekurangan. Mari kita saling membagi satu sama lain. Jangan kita menikmati sukacita sendiri. Haleluya. Karena di dalam sukacita ada apa? Perlindungan. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kita mau bahas, yang kita akan melihat bahwa orang yang melekat dengan Tuhan.
mereka itu mendapat perlindungan, ya. Yang melekat dengan Tuhan itu dinotasikan yang bagaimana? Jadi orang yang melekat dengan Tuhan itu adalah yang pertama itu pribadi kita itu gambaran Allah. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman Allah telah menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang Yesus telah datang ke dunia ini. Kita ini November. Nanti Desember kita akan memperingati hari kelahiran Yesus, disebut Natal. Nah, yang disebut firman telah menjadi manusia, dan saudara kasih firman itu sudah tergenapi 2000 tahun lalu. Yesus telah lahir di kolong langit ini, dan dia sudah dikasih oleh Tuhan, telah menyatakan kuasanya menjadi juru selamat umat manusia, dan dia telah yaitu menebus dosa kita, dan sekarang dia telah ada di sorga sana. Nah, apakah Yohanes pasal 1 ayat 14 ini masih berlaku sampai hari ini? Firman itu telah menjadi manusia. Saya yakin firman itu tidak sudah dikasih kekal selama-lamanya. Firman yang sama masih berlaku sama diri kita. Yaitu dengan cara bagaimana sudah dikasih oleh Tuhan, firman Allah menjadi manusia, yaitu manusia-manusia yang percaya. Manusia-manusia yang hidup bergaul yang melekat dengan Tuhan, dia harus serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita ini adalah manusia-manusia segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Manusia-manusia sadar. Mazmur 139 ayat yang keberapa itu, ayat 18, ya dikatakan bagaimana, lihat. Di sana dia bilang bagaimana? Iya, aku bersyukur oleh karena kelahiranku dasar dan ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita harus betul-betul, kalau kita ini lahir dari Allah, kalau kita ini bentukan dari Allah, kita ini ada di proses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah, marilah kita mau sadar. Apa yang kita mau sadar? Ya. Apa yang kita mau sadar? Coba baca Ibrani pasal 12 ayat pertama. Kitab Ibrani. Iya. Karena poin pertama sudah dikasih untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, yaitu minimal kita menjadi pribadi gambaran Allah. Coba. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada amin? Jadi puji Tuhan, dikatakan bahwa iya, kita adalah pribadi, kita adalah gambaran Allah, yaitu hanya dengan hidup dalam firman. Sekali lagi saya berkata, hanya dengan hidup dalam firman, kita akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau hidup kita ini amburadul, kita namanya orang Kristen, Karisten. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan hidup kita ini hidup mabuk-mabuk. Hidup kita ini nyanda, yaitu menjadi contoh. Tidak menjadi teladan, tidak menjadi gambaran Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita mau sebut firman Allah berkata, iya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan. Orang yang sadar akan kelahiran hidup di dalam Yesus. Dia adalah menyadari dan jiwanya benar-benar menyadarinya. Kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang luar biasa. Dilahirkan oleh Tuhan, yaitu dengan kedasatan dan keajaiban. Jadi luar biasa, hidup kita ini memiliki kedasatan. Hidup kita ini memiliki keajaiban. Nah itu sebab, karena kita ini dikelilingi oleh begitu banyak orang, sudah orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang yang percaya, maka saudara, apa yang keputusan kita mau ambil, yaitu seperti dikatakan bahwa pertama, pribadi kita yang minimal menjadi gambaran Allah. Iya, puji Tuhan. Tidak sedikit orang ya di dunia ini, dorang bukan karena baca Alkitab, dorang bukan karena itu mendengar firman Tuhan, mereka bisa berubah, mereka bisa bertobat, mereka bisa menerima Kristus Yesus. Kenapa? Hanya melihat pribadi-pribadi orang yang bertobat.
pribadi-pribadi orang yang betul-betul menjalankan firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Jadi kita lihat bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Itu mengatakan bahwa itu membuat Rasul Paulus benar-benar, yaitu dia menggambarkan bahwa bukan hanya berubah dalam otak, bukan berubah dalam pikiran, bukan berubah di dalam tidak kelihatan, tapi yang kelihatan ini yang paling utama, yaitu pribadi-pribadi yang menyadari bahwa kita ini dikelilingi oleh begitu banyak orang yang akan melihat Kristus yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Nah, Rasul Paulus katakan, ya kamu ini adalah surat yang terbuka. Yang dibaca bukan ditulis dengan dawat atau dengan tinta, tapi ditulis dalam loh hati manusia. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, firman itu betul-betul hidup dalam hidup kita. Jadi itu pertama. Yang kedua, tindakan kita setiap hari sama dengan Allah. Jadi luar biasa, memang tidak mudah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya, tidak mudah untuk menjadi firman Allah menjadi manusia. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi bagaimanapun kita yaitu harus melakukan. Kalau kita baca Ibrani pasal 12 itu ayat selanjutnya, kita harus ingat dia telah melakukan bantahan, dia telah menerima bantahan karena ada dosa ini. Yesus menderita bukan hanya di kayu salib, penderitaannya itu dia lalui. Tadi malam kita sudah dengar firman Tuhan, sejak Yesus mau lahir masih dikejar-kejar oleh kuasa pembunuhan. Herodes mau usaha membunuh, sehingga Allah harus berfirman kepada yaitu Yusuf dan Maria, jangan kembali ke Herodes, karena sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan sangat tahu hati pikiran Herodes. Ada amin? Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan tidak beda dengan saudara dan saya. Hari-hari ini penuh dengan pergumulan. Itu sebab tindakan kita setiap hari sama dengan Allah. Amin. Lukas pasal 16 di sana ada gambarkan, Yesus menggambarkan yaitu manusia yang punya balas kasihan. Ada yaitu berapa 3 contoh manusia. Manusia Lewi, manusia imam, dan manusia orang yang bermurah hati. Iya, orang bermurah hati itu yaitu orang yang disebut yaitu orang Samaria. Padahal orang Samaria itu sudah notabene-nya ya menurut ukuran mereka tidak beragama, tapi mereka punya balas kasihan. Tapi imam yang notabene-nya punya agama, punya yaitu perikat sebagai imam, bahkan perikat punya yaitu sebagai Lewi, ternyata tidak punya balas kasihan, tidak punya kemurahan, tidak punya kepedulian. Nah, ini sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau gereja pada hari ini hidup di luar daripada kemurahan Tuhan, hidup daripada yaitu kesadaran daripada Tuhan, marilah tindakan kita yaitu hari-hari terakhir ini begitu banyak kita ulurkan tangan kepada orang membutuhkan yaitu pertolongan. Itu sebab mari kalau orang yang kita hadapan kita sudah dikasih oleh Tuhan, yang kita yaitu hadapi membutuhkan pertolongan. Satu contoh ini kesaksian hidup. Kemarin saya punya 5.000, kalau tiba-tiba omak tahan di jalan, Pak tolong dan tambahkan duit. Terpaksa 5.000 itu dikasih sama dia. Haleluya, puji itu bukan terpaksa, dengan sukacita saya kasih. Dan haleluya, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Ada amin? Itu karena mujizat Tuhan, punya balas kasihan. Nah, jadi nomor 2 adalah sudah dikasih tindakan kita setiap hari sama dengan Allah. Itu artinya bahwa orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang yang mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada dalamku. Sudah kasih oleh Tuhan. Nah, itu sebab maka Rasul Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus ada di dalamku. Nomor 3 dikatakan sikap kita sama dengan Allah. Jadi sikap kita, kehidupan kita, kelakuan kita, marilah kita mau serupa dan segambar dengan Allah. Ada amin? Itulah orang yang melekat dengan Tuhan. Iya, Abraham berkata, aku pun hanya sebagai debu, tapi dia masih bertawar menawar dengan Tuhan. Iya, sudah dikasih oleh Tuhan.
Padahal Abraham itu orang yang luar biasa, disebut bapak orang beriman, tapi dia berkata bahwa aku ini adalah debu. Itu sebab hanya kemurahan Allah lah. Kalau kita hari ini sampai hari ini masih bisa menjadi contoh, masih bisa menjadi teladan, masih bisa memberitakan Injil, maka saudara itu sebab kita harus bersyukur dan bersyukur karena Tuhan gitu ajaib. Itu sebab biarlah 3 poin ini akan menjadi satu inspirasi bagi saudara dan saya, bahwa orang yang melekat dengan Tuhan adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan, orang yang menjadi terang bagi setiap orang. Kita akan menjadi garam yang terbaik, menjadi yaitu sudah kasih Tuhan minyak yang terbaik, menjadi pelita yang terbaik, sudah kasih oleh Tuhan menjadi terang yang terbaik, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga. Betapa kami menyadari, yaitu hidup kami begitu sangat luar biasa. Kami didatangkan di kolong langit ini dengan kedahsyatan dan keajaiban. Bapa, firman-Mu telah menjelma menjadi manusia. Betapa Tuhan hidup kami ini harus menjadi gambaran-Mu. Kami harus menjadi Tuhan teladan-Mu. Perkataan kami, perbuatan kami itu semua mencerminkan kasih-Mu, mencerminkan kebenaran firman-Mu yang kami percayai. Itulah firman hidup yang kami boleh miliki. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar dimanapun Tuhan berita ini boleh beredar. Kiranya Tuhan akan memberkati hidup kami. Betapa kami Tuhan harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi surat yang terbuka. Dimanapun berada, orang boleh memuliakan Engkau. Karena kami dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang mengelilingi kami, menyaksikan hidup kami. Sanggupkan kami Tuhan, mampukan kami Bapa untuk menjadi terang-Mu yang baik, untuk menjadi pelita-Mu yang indah dan mulia. Terpuji-pujilah Yesus Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bersama hidup kami. Biarlah setiap kami yang saat ini sedang menghadapi banyak masalah dan persoalan, problem, penyakit apapun, bahkan Tuhan masalah apapun dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mendapat jalan keluar. Kami mendapat pertolongan daripada Tuhan. Kami mendapat jamahan daripada Tuhan. Kami mendapat jawaban daripada Tuhan. Karena oleh sukacita kami, maka kami mendapat perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.